Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang Revolusi Cina tahun 1911. Cina adalah negara yang berada di kawasan Asia Timur. Negara ini beriklim subtropis dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Data tahun 2020 menunjukkan bila jumlah penduduk Cina sebanyak 1.423.923.776 jiwa. 90% penduduknya adalah suku Han dan sisanya berasal dari suku Manchu, Mongol, Korea, dan Turki. Cina memiliki luas sebesar 9.600.000 km persegi. Wilayahnya dibagi menjadi dua, yakni Cina Utara dan Cina Selatan. Cina Utara memiliki karakteristik wilayah yang relatif datar dan tanahnya berdebu. Sedangkan Cina Selatan wilayahnya relatif kasar dan banyak pegunungan. Secara geografis, Cina berbatasan dengan negara Republik Rakyat Mongolia di sebelah utara. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Kuning. Di sebelah selatan berbatasan dengan Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Sedangkan negara Pakistan dan Afghanistan merupakan negara yang berbatasan dengan Cina di sebelah barat. Sejarah Cina mencatat bila negeri ini pernah dipimpin oleh beberapa dinasti, mulai dari dinasti Xia yang berkuasa tahun 2100 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi, kemudian dinasti Shang, dinasti Zhou, Qin, Han, Sui, Tang, dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming, dan dinasti Qing. Hanya dua dinasti yang bukan pemimpinnya berasal dari suku Han, yakni dinasti Yuan yang berasal dari Mongol dan dinasti Qing yang berasal dari Manchuria. Untuk lebih jelasnya silakan kalian buka QR code yang sudah tertera di layar. Sekarang kita bahas tentang dinasti Qing yang berkuasa tahun 1644 sampai dengan 1911 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti terakhir yang berkuasa di Cina. Mereka berkuasa selama 268 tahun. Dinasti Qing bukan dipimpin oleh suku Han, namun yang berkuasa di dinasti ini adalah orang Manchu yang berasal dari Manchuria, daerah yang berada di timur laut Tiongkok. Pada masa kekuasaan dinasti Qing, pengaruh barat masuk. Juga penyebaran agama Kristen pun ikut di dalamnya. Terjadi peristiwa yang penting di era dinasti Qing ini. Namun, ketika kita berbicara tentang revolusi Cina, kita fokuskan kepada peristiwa yang menjadi sebuah faktor penyebab terjadinya revolusi tersebut, yakni perang antara Cina dan Jepang
yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 1894 sampai 17 April 1895. Perang ini dilatar belakangi karena keinginan dari Cina dan juga Jepang sama-sama ingin menguasai Korea. Dan hasilnya Cina mengalami kekalahan. Dari peristiwa itulah maka dukungan terhadap dinasti Qing dari rakyat Cina berkurang. Tahun 1911 merupakan tahun penting bagi Cina, utamanya bagi dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchuria. Pada saat itu yang berkuasa adalah Kaisar Puyi. Kondisi negara benar-benar kacau. Muncul gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen adalah tokoh pergerakan Cina. Dia menebarkan ajaran San Mincuyi, yaitu 3 asas rakyat. Ketiga asas rakyat itu, pertama adalah nasionalisme, 2 demokrasi, dan 3 adalah sosialisme. Tentunya ideologi-ideologi dunia yang sedang tren pada saat itu masuk juga ke dalam kehidupan masyarakat Cina. Kemudian rakyat kurang mendukung terhadap kekuasaan dari dinasti Qing ini. Hal ini dikarenakan apa? Karena peristiwa sebelumnya, yakni Perang Candu II tahun 1860 dan Perang Cina-Jepang tahun 1894 dan 1895 yang menyatakan bila Cina kalah, dan dari kekalahannya tersebut Cina harus mengikuti isi dari perjanjian Nanking dan juga perjanjian Shimonoseki yang jelas sangat merugikan bagi mereka. Nah, pada akhirnya dengan kekecewaan terhadap pemerintahan yang juga tidak kompeten dan banyaknya korupsi, kaum revolusioner melakukan pemberontakan. Di bawah pimpinan Li Yuanhong, kaum revolusioner melakukan pertempuran di kota Wuchang pada tanggal 10 Oktober 1911. Pada akhirnya, pada tanggal 12 Oktober 1911, pasukan revolusioner mampu merebut dan menduduki 18 provinsi di Cina. Pada akhirnya terbentuklah Republik Cina. Nah, untuk lebih jelas tentang Perang Candu II dan Perang Cina-Jepang, silakan kalian buka QR Code. Kaisar Puyi adalah kaisar terakhir dari dinasti Qing. Dia naik tahta pada usia 2 tahun 10 bulan pada tahun 1908. Namun karena revolusi Cina yang terjadi tanggal 10 Oktober 1911, dia turun tahta. Namun masih diperbolehkan tinggal di kota terlarang. Hanya saja pada tahun 1924 kondisi politik di Cina berubah. Dia harus keluar dari kota terlarang dan menyandang status sebagai warga sipil biasa yang tidak memiliki hak istimewa apapun. Puyi menginginkan untuk kembali menjadi seorang kaisar, maka dia meminta bantuan kepada Jepang untuk merealisasikan keinginannya tersebut. Akhirnya Jepang mengangkat Puyi sebagai kepala eksekutif negara boneka Manchukuo tahun 1932 sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945. Karena Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka Puyi menginginkan untuk melarikan diri ke Jepang. Sayangnya tanggal 16 Agustus 1945 dia ditangkap oleh pasukan merah Uni Soviet, lalu dibawa ke Siberia sebagai tahanan perang. Mao Zedong dan Partai Komunis Cina mendirikan Republik Rakyat Cina tahun 1949. Kemudian melakukan negosiasi dengan
Soviet yang tujuannya untuk mengembalikan Puyi ke negaranya. Dan akhirnya negosiasi tersebut berhasil. Pada tahun 1967 dia meninggal dunia. Kemudian ada tokoh yang lain yang penting juga dalam peristiwa revolusi Cina, yakni Sun Yat-sen. Dia adalah seorang imigran yang pindah dari Cina ke Honolulu yang lahir tanggal 12 November 1866. Sun Yat-sen mengenyam pendidikan dokter di Hong Kong dan lulus tahun 1892. Tahun 1905 dia mendirikan Tung Meng Ui atau Liga Revolusioner Gabungan yang memperjuangkan 3 visi, yakni sosialisme, demokrasi, dan sosialisme atau San Min Cui. Pada tahun 1912, Dr. Sun Yat-sen terpilih menjadi presiden sementara Republik Cina. Kemudian ada tokoh yang lainnya, yakni Yuan Shikai. Yuan Shikai adalah seorang pejabat tinggi militer dari dinasti Qing yang kemudian berbalik melawan dinasti Qing. Awalnya dia adalah seorang pejabat negara yang sangat loyal terhadap dinasti Qing, tapi melihat situasi dan kondisi, akhirnya dia berbalik arah untuk melakukan perlawanan terhadap dinasti Qing dan tidak mendukung kekuasaan dari kaisar. Kemudian dengan sikapnya tersebut, beliau menggantikan Sun Yat-sen sebagai presiden pertama Republik Cina. Yuan Shikai lahir tahun 1859 dari keluarga lokal terkemuka di Henan. Ayah dan pamannya aktif dalam pemberontakan melawan wilayah Cina Utara di tahun 1850.